Hey guys, welcome back to my channel, Jess Banjarnahor. Semuanya, perkenalkan nama saya Jess Asima Putri Banjarnahor dari kelas PSPF 21B dengan NIM 4213321 dari Fakultas Matematika dan IPA, Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Fisika, Stanbook 2021. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas rekayasa ide perkembangan peserta didik oleh dosen pengampu Bapak Khairul Usman, SSI MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stunting. Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang, yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai IQ lebih rendah dibandingkan rata-rata IQ anak normal. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, mari kita simak video berikut ini. Isu pendidikan dan kesehatan anak menjadi sorotan di Indonesia. Salah satu isu kesehatan anak saat ini antara lain adalah stunting. Nah, sebetulnya apa sih itu stunting? Stunting merupakan kondisi tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya dengan jenis kelamin yang sama. Hal ini disebabkan kurangnya asupan gizi yang optimal, infeksi yang berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial. Jika kita lihat pada kurva pertumbuhan, akan didapatkan tinggi badan anak di bawah garis -2 standar deviasi. Apakah pendek itu sudah pasti stunting? Ini yang harus diketahui oleh para orang tua, bahwa belum tentu anak yang pendek itu stunting, tapi anak stunting sudah pasti pendek. Berdasarkan riset dari Kesehatan Dasar Masyarakat tahun 2013 di Indonesia, ternyata angka kejadian anak dengan perawakan pendek itu sebesar 37,2%, dan ini adalah angka yang cukup tinggi. Anak adalah aset masa depan suatu bangsa, di mana 1000 hari pertama kehidupan dari seorang anak adalah masa kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada hari-hari masa tersebut, anak rentan sekali nih terhadap masalah nutrisi dan infeksi. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya yang optimal untuk mensupport tumbuh kembangnya, dan kita juga harus mensingkirkan ancaman-ancaman yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara optimal, dan kita juga harus memaksimalkan potensi dari anak tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak stunting. Dampak stunting terbagi atas dua. Yang pertama, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek stunting dampaknya yang pertama sering merasa kesakitan bahkan kematian. Yang kedua, menghambat pertumbuhan syaraf anak sehingga fungsi kognitif menurun. Yang ketiga, perkembangan motorik lebih lambat. Yang keempat, kesulitan dalam mengungkapkan bahasa ekspresif. Yang kelima, meningkatkan biaya kesehatan. Jangka panjang stunting dampaknya yang pertama, postur tubuh tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek dibandingkan pada umumnya. Yang kedua, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya. Yang ketiga, menurunnya kesehatan reproduksi. Yang keempat, kapasitas belajar dan performa kurang optimal saat sekolah atau produktivitas dan kapasitas kerja tidak optimal. Untuk pencegahan stunting terhadap anak-anak, mari kita simak video berikut ini.
sekian penjelasan dari saya mengenai stunting, dampak dan pencegahan stunting terhadap anak-anak. Saya ucapkan terima kasih.